stereo plotting ini nanti kita itu menghasilkan data elevasi gitu secara otomatis maupun manual. Tujuannya untuk dapat data DTM maupun DEM. Kemudian ada juga nanti kita ada materi tentang leader. Itu kita ada materi tentang strip adjustment, kemudian ortorektifikasi yang membutuhkan data DEM maupun GCP. Kemudian ada klasifikasi otomatis D. Jadi setelah kita melakukan strip adjustment nanti, kita dapat data point cloud yang udah baik. Setelah itu bisa kita lakukan klasifikasi otomatis. Nah, itu untuk materi yang kedua. Kemudian materi yang ketiga, UAV, nanti kita ada praktek nerbangin drone. Jadi persiapkan diri dan mental. Kemudian ada materi mapping from space, ada juga materi computer vision. Nah, materi kelima ini lebih banyak setelah UTS. Jadi nanti kita banyak ngoding-ngoding gitu pakai Google Colabs. Nah, ini jadwal perkuliahan yang udah disepakati kemarin. Kalau yang kelas B kan jam 1 sampai jam 3. Nah, nanti eh, ada kuis sama tes gitu. Sampai praktikum ini berakhir itu nanti totalnya ada 3 sampai 4 kuis atau tes. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik, Dek, biar dapat nilai yang baik juga. Nah, ini bisa langsung presenti. Nanti kalau ada kendala bilang ya, Dek. Bisa nggak presentinya? Di-scan bisa nggak? Bisa Mbak di-scan? Oh, ya. Udah tahu udah presenti semua. Lanjut ya. Nah, jadi tujuan dari praktikum kali ini biar adik-adik sekalian itu bisa paham itu apa, terus strip adjustment tuh kayak gimana. Terus bisa juga kalian paham cara-cara ngelakuin strip adjustment. Nanti sampai dapat hasil dari strip adjustment itu sendiri. Tujuannya itu. Kemudian, nah ini sebelum masuk ke materi yang lebih advance, kita kenalan dulu sama leader, merefresh kembali otak kita tentang leader. Nah, jadi di sini kan ada cara kerja bersama leader. Nah, jadi sinyal laser dari leader itu, cara kerjanya itu kan dipancarkan terlebih dahulu, sinyal lasernya dipancarkan ke permukaan bumi. Nah, setelah itu di permukaan bumi itu nanti sinyalnya mantul gitu deh. Jadi kembali lagi ke atas sinyalnya dan diterima kembali oleh sensor lidar. Nah, selama proses pancaran sampai mantul itu deh, nah itu akan ada waktu tempuh. Waktu tempuh. Nah, dari waktu tempuh itu menghasilkan jarak. Nanti selain itu juga kita juga butuh data GPS atau base station. Nah, kemudian diekstrak terus jadi data elevasi. Nah, sensor lidar itu memancarkan gelombang namanya tuh gelombang infrared. Jadi dari gelombang itu kita bisa dapat waktu tempuh atau waktu perekaman yang lebih fleksibel. Nah, lidarnya itu, rumus dari apa, cara kerja lidar itu ada di atas ini, Dek. Jadi, waktu tempuh gelombang dikali kecepatan cahaya dibagi dua, terus nanti juga ada dibagi plus kita juga pakai tinggi terbang dan ada data GPS juga. Nah, nanti data elevasinya itu kan berupa point cloud, kayak titik-titik itu. Nah, jadi point cloud itu didapatkan dari pulse lidar yang melakukan pengembalian secara berulang gitu. Jadi nanti kita bisa dapat data point cloud lidar yang banyak. Jadi kan nanti kita kan pakai kayak GPS gitu. Nah, GPS itu kan ada koordinat X-nya. Koordinat X yang sama itu bisa jadi eh, punya banyak titik dengan bagian yang berbeda-beda. Nah, eh, ingat dek, jadi 1 detik
perekaman itu kurang lebih bisa menghasilkan 50.000 match point, seperti itu. Nah, kemudian ini ada komponen leader. Jadi di saat perekaman itu kita butuh yang namanya laser, GNSS, AMU, data recorder, sama flight management serta laptop. Jadi di dalam rekaman itu kita punya 2 GPS. Pertama GPS yang ada di tanah, di ground, serta GPS yang ada di pesawat itu sendiri. Nah, nanti dari data GPS itu kan kita dapat koordinat XY. Nah, itu koordinatnya akan diproses dalam proses pre-processing, yaitu proses yang memerlukan integrasi laser, GNSS, dan AMU yang akan diproses di suatu aplikasi gitu. Nanti kita akan dapat data point cloud. Nah, setelah itu data point cloud-nya itu nanti akan diolah jadi data DEM dan DSM. Nah, yang harus terintegrasi itu sensor, GNSS, dan AMU. Nah, setelah itu ada data recorder, data AMU untuk merekam pergerakan pesawat, yaw pitch roll. Nah, setelah itu ada data recorder unit untuk merekam tadi apa sensor, GPS, dan AMU yang saling terhubung. Nah, kalau udah apa ya saling terhubung gitu kan nanti bisa dapat data recorder yang bagus. Nah, setelah itu ada flight management untuk membantu proses itu perencanaan jalur terbang. Nah, kita juga butuh laptop juga untuk memantau hasil perekaman saat data recorder itu, proses recorder unit itu. Nah, ini proses data leader. Nah, leader itu kan kita butuhnya biasanya kan pakainya airborne, kayak pesawat gitu. Nah, eee, jadi di pesawat itu kan kita ada GPS-nya. Nah, GPS yang di pesawat sama yang di daratan itu kan berbeda. Nah, makanya kita butuh konfigurasi alat. Nah, selain itu kita juga butuh range data ini atau jarak ketika perekaman tadi. Nah, eee, GPS dan AMG itu kan butuh dikonfigurasikan alat. Nah, setelah berhasil terkonfigurasi, nah itu kita namakan dengan calibration kursor yang data paling atas ini. Nah, jadi diperoleh data XYZ yang sesuai dengan kondisi lapangan kalau kita sudah berhasil kalibrasi foresight. Nah, datanya itu berupa point cloud. Point cloud yang biasanya kita tuh pakai sistemnya kan WGS84D. Nah, setelah dapat point cloud yang baik dari kalibrasi Foresight tadi, setelah itu kita langsung menginjak ke klasifikasi. Nah, setelah dilakukan klasifikasi baru kita bisa dapat data DSM maupun DTM. Nah, ini yang kotak biru itu sebelum klasifikasi. Ingat-ingat deh, sebelum klasifikasi namanya itu pre-processing. Nah, setelah klasifikasi itu namanya sampai dapat data DSM dan DTM itu namanya proses post processing. Tuh. Nah, ini pre-processing, terus proses post processing. Pada tahap post processing itu dicek kesalahan sistematis antar strip data leader. Nah, nah biasanya kalau pre-processing itu kan udah dikalibrasi bullseye, itu kan biasanya kan udah terintegrasi dengan baik. Nah, biasanya itu menghasilkan data yang bisa jadi nggak ada gap-nya. Nah, kalau nggak ada gap-nya gitu, bisa langsung ke tahap post processing tanpa strip adjustment terlebih dahulu. Tapi walaupun kayak gitu, tetap harus dicek deh, karena biar datanya itu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, nih, jadi leader itu menghasilkan akurasi yang baik ya. Peningkatan akurasi data leader itu dilakukan untuk meminimalisir kesalahan yang ada. Nah, biasanya kan kesalahan-kesalahan itu selain sistematis tuh ada kesalahan acak, blunder gitu. Nah, jadi kita harus meminimalisir kesalahan itu, terutama yang sering terjadi itu kesalahan sistematis. Nah, itu eee, harus dicek terlebih dahulu, misalnya ada
apa ya, perbedaan ketinggian antara strip dengan objek yang sama. Apakah ada gap dari segi horizontal maupun vertikal. Nah, misalnya di sini kan ada objek di bawah apa wahana ini kan ada objek T1 sama T2. Nah, biasanya untuk rekaman itu ada gap antara dua objek ini T1 sama T2 nih delta T. Nah, makanya terjadi gap atau kesalahan sistematis. Makanya biar apa ya meminimalisir gap ini delta T ini kita harus melakukan strip adjustment. Nah, strip adjustment itu dilakukan supaya antar antar data itu bisa saling menyatu gitu. Apa sih? Bertampalan ya. Saling bertampalan nih gambar yang kanan ini, Dek. Kan itu belum masih ada garis merah, biru, hijau itu kan belum bertampalan, Dek. Nah, itu harus dilakukan strip adjustment biar menyatu tampalan kayak gitu. Nah, ini strip adjustment. Metode menggabungkan beberapa strip data LIDAR agar menjadi satu dataset yang koheren dan akurat. Nah, ini awal-awalnya kita ngerekam gitu kan. Ngerekam itu masih misah-misah gitu point cloud-nya, ada ini apa, garis merah, biru, hijau itu kayak belum menyatu gitu. Nah, makanya kita harus melakukan strip adjustment. Karena apa? Karena nanti waktu proses apa klasifikasi, processing, itu kan kita harus mengklasifikasikan mana yang pohon, mana yang bangunan. Nah, kalau misalnya masih mencar-mencar kayak gini, itu tuh kita belum tahu itu tuh bisa salah software-nya mengklasifikasikannya. Misalnya ini kan jelas-jelas pohon ya di mata kita, tapi di software-nya itu bisa mengklasifikasikan ini sebagai bangunan. Nah, seperti itu. Makanya harus di strip adjustment biar menyatu kayak gambar yang di bawah ini, Dek. Menyatu gitu. Jadi software-nya itu tahu, oh ini tuh bangunan, ini tuh pohon, ini bangunan, seperti itu. Nah, terus ini ada teknologi LiDAR. Nah, biasanya teknologi LiDAR itu banyak digunakan di pertambangan untuk cek elevasi. Nah, ini kelebihan-kelebihannya kenapa LiDAR itu banyak digunakan, karena data elevasi yang dihasilkan akurat. Kenapa akurat? Karena kan tadi kita bisa langsung tahu jaraknya waktu rekaman. Dan juga sinar lasernya itu juga bisa menembus menembus celah-celah gitu, Dek. Menembus celah-celah maupun menembus awan. Ya, selain itu memiliki, akurasi vertikal yang lebih bagus daripada foto udara, makanya ini yang LiDAR tuh lebih bagus daripada foto udara. Nah, selain itu, apa ini, dapat beroperasi siang dan malam hari. Kenapa kok bisa beroperasi siang dan malam hari? Karena LiDAR itu tidak tergantung dari sinar matahari, tapi afdolnya itu dilakukan siang. Karena apa? Karena kan, eee seburuk-buruknya kita menerbangkan leader itu kan pasti pernah jatuh kan, di hutan atau di mana. Nah, itu kalau malam hari itu kayak nggak kelihatan gitu loh alatnya. Nah, jadi lebih baik tuh dilakukan di siang hari karena untuk keamanan juga. Tapi kalau emang mepet-mepetnya harus dilakukan malam hari, urgent banget, ya nggak apa-apa malam hari, kayak gitu. Nah, kemudian ada juga ini kelebihannya, data yang diperoleh itu memiliki kerapatan yang tinggi. Ya, kerapatan tinggi karena itu tadi, kan udah diintegrasikan dengan baik nih, telah terintegrasi dengan GPS dan IMU dengan baik. Nah, makanya kita tuh bisa dapat hasil yang maksimal juga. Ya, menghasilkan point cloud dengan kerapatan yang tinggi. Nah, ini hasilnya tuh, luaran dari data LiDAR itu berupa data point cloud. Hasilnya tuh yang sebelah kanan ini ya, Dek, ini data point cloud-nya kayak gini. Nah, itu ada DTM atau DEM maupun DSM. Nih, perencanaan selanjutnya ada perencanaan akuisisi data leader. Jadi, kalau kita mau dapat data sampai DEM, DSM itu kita harus melakukan 9 proses ini. 9 proses ini. Ya, 9 proses ini. Pertama, perencanaan jalur terbang, 2 mobilisasi, 3 instrumentasi alat, 4 kalibrasi, 5 flight mission, 6 prep verification, 7 post processing, 8 mesh point generation, 9 deliverable processing. Ingat-ingat ya, Dek, ini 9 proses ini. Yang pertama, ada perencanaan jalur terbang. Nah, sebelum kita memperhatikan hal-hal yang ada di bawah ini, yang 4 ini, kan tentunya kita harus tahu, lokasi kita terlebih dahulu. Nah, kalau udah tahu lokasi, baru kita tahu tinggi terbangnya berapa, terus overlap yang digunakan berapa.
Nah, biasanya, tinggi terbang itu juga kita, eee, terpaut sama wahana yang digunakan. Nah, biasanya wahana yang digunakan itu punya maksimum minimum tinggi terbang yang harus dipakai gitu. Nah, jadi kita harus tahu, spesifikasi alat atau wahana yang digunakan, kemudian overlap. Nah, kalau overlap leader itu sama kayak side lap-nya si foto udara ya, Dek. Jadi arahnya tuh miring gitu. Miring sih, samping samping, arahnya ke samping. Kemudian ketiga, arah datang sinar antar jalur. Lah ini kenapa penting untuk memperhatikan sinar segala, karena itu berefek pada noise. Kemudian izin terbang tentunya penting ya, Dek, biar kita bisa melakukan ya penerbangan. Kemudian ada mobilisasi, hal-hal yang perlu diperhatikan itu, ini, mobilisasi bandara terdekat, mobilisasi tim yang melakukan, GCP dan IICP. Nah, biasanya, kan kita kan pakainya airborne, jadi kita pasti butuh bandara. Nah, lebih baik itu kita memilih bandara yang letaknya terdekat tuh di mana jaraknya. Nah, usahakan, eee, kita pilih yang terdekat karena itu akan berefek pada, mobilisasi tim serta jumlah tim yang akan ke sana gitu. Nah, kita harus mengatur semua itu. Jadi kita tahu, personilnya berapa, terus GCP yang digunakan tuh berapa kira-kira, kemudian kita bisa memperhitungkan waktu serta biaya yang digunakan dan lain sebagainya. Terus ada instrumentasi alat. Nah, instrumentasi alat tuh kayak tadi ya ada GPS, ada sensor, ada INS. INS tuh sama kayak IMU, GPS-nya ada 2. Nah itu, harus apa, harus diperhatikan karena ya kayak tadi, harus terintegrasi gitu antara GPS, sensor sama IMU, biar bisa kita tuh meminimalisir kesalahan dan bisa dapat data yang lebih akurat. Jadi gap-nya tuh kayak kalau bisa nggak ada gitu. Jadi kan kita nggak harus, apa ya, ngelakuin script adjustment gitu loh kalau gap-nya nggak ada, tapi ya gitu. Nah, terus, harus diintegrasikan setiap kali melakukan penerbangan. Kemudian ada kalibrasi. Coba kita baca bareng-bareng ya, Dek. Kalibrasi sistem harus dilakukan setiap kali sistem lidar dilepas dan dipasang kembali dari pesawat udara. Kalibrasi ini berkaitan dengan kerja sensor untuk survei dan hubungan geometris antar sensor, antena, GPS, dan EMU. Nah, nih sensor, GPS, dan EMU itu harus terintegrasi atau kita sebut dengan tadi kalibrasi boresight. Karena, kan misal kita udah tahu perbedaan jarak lokasi GPS, sensor IMU. Nah, jadi ketika perekaman itu, eee, kan udah terkalibrasi. Nah, jadi ketika perekaman itu antara, apa ya, rekaman GPS sama IMU itu bisa sejalan gitu. Nah, kalau misalnya udah terintegrasi dengan baik, ya kita bisa, menghasilkan data yang baik juga. Nih, Boresight calibration memastikan sistem leader dengan sistem pendukung lainnya merekam pada area dan waktu yang sama, dan juga bebas gangguan juga kesalahan. Nah, kalau misalnya udah terintegrasi dengan baik kan otomatis, apa ya, sejalan gitu perekamannya. Nah, jadi kita juga menghasilkan, data yang bebas gangguan juga kesalahan. Selanjutnya ada misi penerbangan. Nah, setelah semua perintilan tadi kita udah siap semua, alat udah siap, udah dikalibrasi, ya pokoknya udah semuanya, kita baru melakukan, perekaman atau perekaman pada misi terbang. Nah, biasanya kayak tadi dilakukan di bandara yang terdekat. Nah, pakainya tuh tipe pesawat yang dipakai tuh biasanya pakai VTOL atau vertical take off di lapangan terbuka karena, pakai itu karena lebih aman daripada fixed wing. Nah, selanjutnya ada proses verifikasi lapangan. Nah, ini harus, apa ya, dilakukan karena untuk memastikan semua wilayah itu dapat data point cloud gitu, atau semua wilayah tuh ada yang nggak kosong. Nanti kalau misal ada kosong kan kita nggak bisa pakai datanya. Jadi kita harus memastikan semua wilayah itu, eee, dapat titik point cloud-nya itu gitu, tidak ada kekosongan. Nah, jadi
Field verification itu berguna untuk mengetahui apakah kita udah memperoleh data point cloud, semua data point cloud itu udah kerekam di semua wilayah atau belum. Kemudian ada post processing. Nah, ini pengolahan data biasanya dilakukan studio ya, Dek, pakai software khusus. Nah, karena pakainya itu LIDAR itu cukup memakan ruang, makanya dibutuhkan laptop yang mumpuni juga ya, at least setidaknya itu mampulah untuk melakukan pemrosesan data LIDAR seperti itu. Kemudian ada mesh point generation. Nah, tadi setelah melakukan berbagai macam serangkaian yang effort banget itu ya. Nah, itu nanti kita bisa mendapatkan data point cloud ground maupun non ground. Nanti hasilnya ya tadi itu DEM atau DTM maupun DSM. Atau bisa juga kontur. Nah, kontur itu bisa juga didapatkan dari itu apa data DTM yang udah kita proses tadi. Nah, itu bisa jadi kontur, diekstrak jadi kontur. Nah, yang terakhir ada delivery processing. Jadi ini tuh kayak proses penyerahan data, pelaporan atau penyajian data setelah melakukan serangkaian proses akuisisi dan kalibrasi, klasifikasi, sampai jadi DEM, DTM atau DSM ini. DEM atau DTM dan DSM. Nah, itu nanti kita sajikan atau kita laporkan semua prosesnya sampai dapat hasil. Nah, ini preprocessing itu memerlukan seluruh proses ini, data ini. Jalur terbang, terus butuh binary format, waktu rekaman itu terus dapat ini apa koordinat juga, terus dapat point cloud. Nah, nanti point cloud-nya ini yang kita gunain deh buat proses klasifikasi selanjutnya. Nah, ini apa? Nah, praktikum kali ini kita harus melakukan proses trip adjustment. Nanti langkah-langkahnya maupun data-datanya dibagiin di Google Classroom. Nah, software khusus yang digunakan trip adjustment itu kali ini pakainya Global Map, Dek. Jadi nanti diinstal dulu ya. Kemudian datanya ya di-share di Google Classroom. Dan ini buat kelas A kemarin ya tanggalnya. Jadi kalau kelas B itu paling di-share-nya sehari, ya sehari, 2 hari. Nah, deadline-nya seminggu setelah datanya di-share, bukan seminggu setelah kita melakukan praktikum. Nanti kalau bisa seminggu kalian ngumpulin ya dapat maksimal 100. Nanti kalau minggu depannya ngumpulin maksimal 70. Nah, bisa jadi ini kalian nggak dapat 70 atau malah di bawahnya kan kan ya lebih baik ngumpulinnya segera ya, Dek, biar bisa dapat hasil yang maksimal. Nanti kalau minggu depannya lagi sampai UTS dapat nilai maksimalnya cuma 50. Atau bahkan kurang karena kan kita lihat juga dari pembahasannya gimana, terus dasar teorinya bagus apa enggak, kayak gitu. Nanti kalau sampai praktikum ini selesai, kalian nggak ngumpulin ya ya udah dapatnya nilai 0. Jadi semangat ya, Dek, biar bisa dapat nilai 100. Kan nggak ada salahnya kan dapat nilai bagus. Terima kasih. Ya, ada yang ditanyain nggak? Nggak mau tanya, Oh iya. apa namanya, sebenarnya kan kemarin di matkul kebetulan saya ambil mata kuliah PJSA. Nah, di situ ada salah satu menjelaskan tentang LIDAR. Nah, eee, ketika aku baca-baca jurnal, itu data yang dipakai LIDAR itu datanya udah yang model K-point. Nah, yang dimaksud model K-point itu yang gimana ya, Mbak? Model key point. Itu point cloud nggak di key point? Iya, Mbak. Oh, mungkin ya, mungkin Mas Ikram mau masuk, Mas. Iya, suaraku masuk nggak ya? Mas Belum ya? Oh, masuk. Belum ya. kecil. Saya pakai ekonomi.
Masih kecil ya? Oh, udah aman. Udah aman. Oke, jadi tadi pertanyaannya gimana tadi, Julita? Bisa ulang nggak? Itu Mas di jurnal-jurnal yang kubaca itu data LIDAR yang digunakan itu data yang sudah ada model key point. Nah, yang dimaksud model key point itu yang apa terus seperti apa gitu. Oke, dijawab ya. Jadi kan LIDAR kan intinya dia mengambil data itu menyapu gitu. Jadi apapun yang objek yang ada di permukaan bumi pasti akan direkam. Nah, maksudnya key point apa? Mungkin kalian juga kemarin pernah dari segi bahasa Indonesia kan berarti titik kunci ya. Nah, kemarin kan kalian mungkin pernah di fotogrametri 1 itu juga sudah dikenalkan tuh key point apa, tie point apa, dan lain sebagainya. Nah, key point itu intinya titik-titik yang dibaca oleh jadi titik-titik yang memiliki karakteristik khusus gitu. Jadi misal nih, coba ya saya share screen. Bentar ya. Misal